Selamat datang kembali di Antara Arus, tempat kita menepi sebentar menyelami cerita. Mmm, Episode kali ini aku mau bahas tentang hal yang umum terjadi pada orang yang hopeless romantic, adalah saya. Ya, sebagai orang yang bisa dikatakan hopeless romantic person juga gitu, eee, apa ya, aku nih sering terjebak pada bare minimum trap gitu. Aduh, maaf. Jadi, mungkin kita bisa berangkat dari pertanyaan, kenapa ya kita sering, baper? Kenapa ya kita gampang baper padahal itu cuman bare minimum gitu. Emangnya emangnya kita sehaus itu ya sama sama kasih sayang sampai kayak gitu aja baper gitu kan. Sebentar. Oh iya, dengan kita yang segampang itu buat baper dengan bare minimum, itu tuh jadi apa ya, jadi susah, jadi jadi gampang kena dan gak bisa ngebedain mana yang benar-benar tulus, mana yang sebenarnya cuman love bombing gitu. Jadi gampang terjebak sama love bombing. Oke, mungkin situasi ini bisa kita analogikan dengan um, gambarannya mungkin kayak kalau misalnya coba bayangin misalnya kita lagi ada di tunggu tunggu gimana ya, coba bayangin kalau kamu ada di padang pasir yang panas banget, yang kering banget, terus kamu ditawarin air got gitu, air selokan ya, air got gitu. Kamu yang udah capek jalan panas kering banget, mungkin aja bakal minum itu air got tanpa mikirin nanti bakal sakit perut, bakal apa ya, berpikir itu tuh, mikirin itu tuh sekotor apa, sejijik apa gitu kan. Yang penting bisa me melegakan dahaga gitu, bisa hilang ausnya gitu. Yang penting hilang ausnya, yang penting gue bisa minum. Bodo amat itu tuh air air sekotor apa, air got kayak kayak apa baunya gitu kan. Dan itu yang mungkin yang terjadi sama kita yang gampang kena love bombing. Karena ya apa ya, perhatian sekecil apapun itu tuh terasa wah gitu. Langsung kita romantisasi menjadi, oh ini tuh ketulusan, ini tuh kasih sayang. Hmm, nggak apa-apa, akuin aja kalau misalnya itu tuh terasa menyenangkan mendapatkan perhatian sekecil itu tanpa langsung melebeli, ih alay, ih tuh lu mah kayak gitu doang baper, itu kan biasa aja woi gitu, itu orang cuman being nice aja, lagian lu ngapain sih baper banget. Stop, buru-buru ngelabelin diri sendiri, ngejudge diri sendiri. Mari kita coba pikirkan, hmm, kenapa kita bisa sehaus itu gitu ya. Mungkin karena kita
besar di lingkungan yang selalu menomorduakan atau bahkan menomorsekiankan diri kita gitu. Jadi tumbuh di lingkungan yang tidak pernah memilih kita, tidak pernah benar-benar berpihak pada kita, itu memang akan cenderung membentuk diri kita lebih mudah jatuh ke lebih mudah jatuh ke jebakan cinta yang palsu itu gitu lah. Jadi ya mungkin gini, mungkin analoginya juga kayak misalnya kita sebagai buku yang ada di rak bawah, kan ya orang-orang tahu gitu kita ada tuh di bawah, di rak bawah, tapi nggak ada yang mau jongkok ngambil buku ini terus ngebaca, tuh hampir nggak ada gitu. Makanya ketika ada satu orang yang lewat terus nyenggol covernya, terus atau mungkin sempet ya cuman ngebaca, kepo aja gitu, kepo ngelihat ini buku apa sih, terus dibaca premisnya apa segala macam, ya paling nggak ada 10 detik dibalikin lagi gitu ke rak bawah. Padahal sebelumnya kita udah sempet yang kayak akhirnya ada yang ngeliat aku, akhirnya ketemu nih pembacaku gitu, tapi ujung-ujungnya dia cuman kepo ini buku apa terus balikin lagi ke rak bawah itu gitu. Ya itu bisa terjadi gitu. Jadi ya karena kita besar di lingkungan yang tidak pernah melirik kita, tidak pernah melihat diri kita, membaca diri kita kalau kita dari buku di rak bawah. Jadi ketika ada yang ngeliat dikit aja, yang merhatiin dikit aja, itu tuh kayak udah seolah you are my number one gitu. Padahal ya mungkin mulutnya ngomong gitu, you are my number one. Padahal ya ujung-ujungnya sebenarnya dia punya opsi-opsi lainnya, belasan opsi lainnya di luar diri kita gitu. Ya itu tidak bisa kita hindari ya. Mungkin memang ada orang-orang yang seperti itu. Cuman kita bisa menjaga diri kita supaya tidak lebih mudah masuk ke perangkapnya gitu. Itu pula yang terjadi sama aku. Setelah sekian kali patah hati karena terjebak di jurang yang sama, ada banyak hal yang aku pelajari sehingga aku bisa bukan menciptakan, pokoknya jadi ada sensor alami, sensor alarm, jadi lebih peka gitu. Apakah ini tuh potensi love bombing apa enggak gitu deh pokoknya. Ya emang enggak jadi gimana ya, enggak jadi bener-bener terhindar dari jebakan itu, tapi setidaknya ketika ada
ketika ketika ada kemungkinan masuk ke perangkap itu tuh udah ada alarm yang bunyi. Hmm, jadi setidaknya sekarang ya bedanya aku eh, bisa mencoba bisa mencoba menyiapkan. Aduh, tunggu, aku ngeblank. Tunggu, aku malu tau. Oke, balik lagi. eh jadi setelah mengalami beberapa kali masuk jebakan itu dan rasanya sangat menyakitkan berkali-kali, at least cetak at least aku eh, bisa lebih peka gitu. Jadi ya nggak apa-apa walaupun pernah apa ya, terkesannya bodoh, pernah masuk ke perangkap itu, dan memang tidak tidak bisa jamin apakah tidak akan kena perangkap itu lagi, tapi setidaknya eh, sudah lebih peka, jadi lebih bisa melindungi diri lagi. Jadi chance kena jebakannya itu tuh berkurang gitu loh. Yang tadinya mungkin kemungkinan akan masuk perangkap itu tuh 95%, ini sekarang mungkin bisa 60%, karena ketika ada tanda-tanda bahwa ini tuh perangkap, ini tuh ya gitulah ya, itu alarmnya bakal bunyi gitu. Oh, ini nih nggak bener nih, bukan gitu sih. Kayak ya pokoknya jangan sering denial juga sih kalau misalnya udah ada tanda-tandanya. Ini tuh ini tuh hmm, kayaknya main-main doang gitu. Ini tuh kayak nggak bakal serius. Nah, itu tuh jangan denial kalau misalnya diri sendiri udah kasih sign itu, udah kasih alarm itu, udah bunyi tuh alarmnya. Nah, terus selain mencoba lebih peka dengan alarmnya, itu juga bisa kita mencoba hmm, nyiapin bekal air sendiri dulu gitu, yang cukup. Jadi ketika kita ada di gurun pasir, kehausan, kekeringan, dan ya haus gitu butuh minum, kita nggak mudah goyah untuk minum air got, karena cadangan kita punya stok air kita sendiri yang aman gitu. Jadi eh, cobalah untuk cukup mencintai diri sendiri dulu sebelum kena perangkap cinta yang gak beneran cinta orang lain, dari orang lain. Tuh. Eh, tadi apa ya? Tadi kepikiran. Ya, ya jadi ya itu tadi, ini yang aku bilang ke diri sendiri. Jadi karena aku juga memang rawan ngerasa kesepian dan butuh kasih sayang, daripada aku cari ke orang lain, kenapa enggak sayangin diri sendiri dulu aja gitu. So, kayaknya itu dulu deh karena aku mulai capek. Jangan lupa siapin air kamu sendiri. Jadi nanti kamu nggak nggak tergoda sama air got.
Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di arus-arus berikut ya. Bye-bye.